ini main di Stadion Lukas NMB. Betul. Artinya Borneo ketika itu ada pelanggaran yang dilakukan kepada oleh Ronaldo dari Borneo yang melakukan pelanggaran kepada Hilton Mondo. Gol 5 assist. Betul. Tirone Del Pino. Dan gol cantik dan semalam. Gol cantik. Rame, kemudian Oke teman-teman, Sadayana Boboto ya kan. Ini minta maaf nih karena telat upload ya kan. Telat bikin ulasan karena partner saya terlalu sibuk diundang stasiun-stasiun TV. Ya kan, tapi sekarang sudah selesai semua. Dan buat Boboto selamat sekali lagi karena belum terkalahkan buat Persib Bandung ya kan. Walaupun ada beberapa kejadian ketika bermain melawan PSBS Biak. Bang, gimana nih Persib Bang? Belum terkalahkan sampai saat ini. Ya, ini hasil yang sangat bagus ya, walaupun Persib harus berjuang ekstra untuk bisa menyamakan kedudukan dan banyak kejadian-kejadian janggal di pertandingan yang membuat Persib akhirnya harus menerima kenyataan atau harus puas bermain imbang 1-1. Dan kalau kita ingat ini 2 pertandingan terakhir Persib ini kan pertandingan yang sangat menguji mentalnya Persib. Betul. Waktu lawan Bali United gol menit terakhir. Betul. Waktu melawan PSBS Biak, ini kan kalau bicara ini untuk pertama kali PS Biak ini main di Stadion Lukas NMB. Betul. Artinya tim pertama yang menginjakan kaki di Papua untuk Liga 1 adalah Persib Bandung. Jaraknya habiskan duit hampir 1 miliar pasti itu kan. Kemudian main di sana banyak kejadian-kejadian yang yang di luar dugaan ya menurut saya. Dan tapi Bojan Hodak menyatakan bahwa dia tidak mau mengomentari wasit karena kalau kita banyak mengomentari wasit pasti kita ke depan akan dihukum oleh wasit. Dan bijak itu pernyataan itu kan. Tapi bagaimanapun kalau lihat pertandingan yang pertama, yang menarik adalah kartu merahnya Nick Kuipers. Nah, itu bermain dengan 10 pemain masih bisa berjuang. Betul. Menyamakan kedudukan. Dan kalau kita lihat Nick Kuipers kan kejadian keduanya setelah dia dapat kartu kuning, kejadian keduanya dia hanya gara-gara membanting bola. Ya, banting bola. Banting bola langsung kartu kuning kedua dari wasit Tommy Mongopa yang menurut saya wasit ini agak kontroversial. Karena selanjutnya adalah ketika David Da Silva dilanggar oleh Fabiano Beltrame. Kalau lihat pelanggaran itu adalah possible red card, ya kan? Kemungkinan adalah kartu merah dan itu juga VAR menyatakan itu gitu. Jadi sekaligus edukasi kepada publik bahwa VAR itu hanya bisa digunakan untuk gol no gol, kemudian possible red card, mistaken identity, misalnya saya wasit kasih kartu merah ke Hamka Hamzah, ternyata yang sejatinya harusnya dapat kartu merah Akmal. Nah, itu bisa kemudian diubah gitu kan. Yang berikutnya adalah offset or no offset. Nah, artinya wasit memang tidak memberikan kartu merah kepada Fabiano Beltrame. Mungkin dia punya ijtihad tersendiri untuk melihat VAR. Point of view-nya dinyatakan pelanggarannya tidak kartu merah, walaupun kalau menurut saya kartu merah kalau menurut saya, tapi wasit mengambil keputusan bahwa ini cukup kartu kuning. Dan itu yang membuat kontroversial gitu kan. Dan wasit Tommy Mongopa ini memang termasuk wasit yang Tommy ini kalau tidak salah mantan pemain juga Pak. Kalau tidak salah Persmin Minasa, mungkin bareng Fabiano satu tim kalau tidak salah. Iya, dan teman saya juga kan. Mantan juga, pemain gitu kan. Betul. Waktu dia jadi wasit dia bilang saya mantan pemain. Saya bilang pemain di mana. Tapi tapi kan keputusan Tommy Mongopa untuk urusan VAR ini bukan keputusan dia sendiri. Ada di dalam. Ada Armin Dwi Supriyatin juga sebagai wasit VAR yang menentukan. Di lapangan kan ada Tommy Mongopa, kemudian asisten wasit 1 Fuad Rifki Al Rashid, kemudian asisten wasit 2-nya Iputu Agus Joni Arta, kemudian ada wasit wasit cadangan atau Taufik Trianto, tapi yang di VAR itu adalah Armin Dwi Supriyatin sama asistennya Igede Slamet Raharja. Artinya kan call VAR-nya itu datang pasti dari Armin Supriyatin. Kemudian Tommy Mongopa melihat VAR, point of view-nya dilihat apakah kejadian ini kan di VAR-nya tulisan possible red card, gitu kan. Tapi kemudian dicek lewat video dan akhirnya Tommy Mongopa mengambil keputusan hanya memberikan kartu kuning. Ya kalau misalnya saya mungkin beda pandangan, saya akan katakan ini harus kartu merah. Tapi apapun kita harus hormati keputusan wasit itu dan kemudian tendangan bebas dan akhirnya menyamakan kedudukan lewat
Tirone Del Pino kan. Nah, yang menjadi catatan saya adalah Tommy Mongopa ini memang terkenal wasit yang royal kartu. Karena sebelumnya juga sempat dipermasalahkan oleh Persebaya kan. Ketika Persebaya lawan Borneo, ketika itu ada pelanggaran yang dilakukan kepada oleh Ronaldo dari Borneo yang melakukan pelanggaran kepada Hilton Moreira, tapi wasit ini tidak memberikan kartu merah. Menurut Hilton, bukan Hilton, ada kali Hilton Moreira, bukan Hilton, ini si Moreira, Bruno Moreira yang harusnya kartu merah buat Ronaldo, tapi tidak diberikan kartu merah ketika itu. Nah, wasit ini sudah 6 kali memimpin pertandingan dengan mengeluarkan 22 kartu kuning, 6 kali loh, 22 kartu kuning, 1 kartu merah langsung, 2 kartu merah tidak langsung, dan salah satunya pada Nick Pipers. Sebenarnya itu memang ketegasan, tapi mungkin ada beberapa kesalahan juga yang dilakukan dalam mengambil keputusan. Nah, itu kan di luar teknis, ya kan? Nah, berarti banyak di seliburan di luar, apakah Persib banyak yang menjegal nih, ya kan, untuk back to back juara? Ya pastinya semua tim berambisi untuk mengalahkan Persib. Ya ini kan? Dalam hal teknis berarti tidak ada yang di luar itu. Dalam sisi non teknis ya wajar kalau kemudian Persib curiga dengan hal itu semua. Ya kan, Bobotoh curiga itu wajar. Kenapa? Karena memang sepak bola kita kan belum sehat, tapi menuju untuk sehat dengan hadirnya VAR ini gitu kan. Apapun ya, kita harus tetap salut walaupun kemudian ada protes-protes dari Bobotoh, tapi protes-protes mereka kan ya sebagai protes yang argumentatif gitu kan, dan itu wajar dan harus diterima oleh komite wasit juga dalam nanti mengambil keputusan ketika memimpin Persib. Harus dipilih wasit yang benar-benar qualified lah istilahnya. Karena siapapun lah yang bermain ya kan, tim manapun yang bermain harus wasit yang qualified, yang tidak ada kecenderungan misalnya untuk dalam tanda kutip membantu salah satu tim. Jangan kayak Liga 2 yang ribut kemarin. Iya, siapapun sekarang banyak secara teknis akan menjegal Persib karena Persib ini superior sekali gitu kan. Udah 18 pertandingan, tinggal 1 pertandingan lagi menyamai rekor Borneo musim lalu. 19 laga beruntun tidak terkalahkan, atau sudah 19 pertandingan ini juga akan menjadi rekor buat Bojan Hodak kalau misalnya ke depan kan lawan Persita nih. Ya kan, tidak kalah, maka Bojan Hodak akan menyamai rekor Robert Rene Albert bersama Persib, 19 laga beruntun tidak terkalahkan. Atau ada 23 laga tidak terkalahkan, itu milik Arema. Artinya ini rekor-rekor ini yang harus dijaga oleh Persib Bandung, dan menurut saya kalau kemudian manajemen Persib Bandung merasa dirugikan oleh keputusan wasit, saya pikir melayangkan jalan surat yang protes. paling elegan adalah melayangkan surat protes sambil pemain dan pelatih fokus untuk laga melawan Persita. Ya kan, kalau kemudian ada suara-suara Bobotoh untuk memberikan dukungan kepada manajemen untuk protes, saya pikir itu hal yang biasa dan wajar gitu kan. Karena bagaimanapun perlu dukungan supporter juga untuk mengawal Persib ini untuk back to back champion. Nah, yang menarik nih Bang, soal teknis, ini tidak mudah bagi sebuah tim away ke Papua. Itu bisa mencuri poin. Jarang-jarang ada tim yang bisa mencuri. Karena apa? Satu, perjalanan sudah jauh, ya kan, cuaca. Betul dong. Kemarin Persib menit babak pertama sampai babak pertama, awal babak kedua, situasi saya lihat, saya nonton tuh karena cuaca agak ada panas, tapi yang habis itu setelah hujan ada panas. Jadi memang mungkin adaptasi para pemain-pemain asing khususnya Persib panas di babak pertama itu, makanya belum kelihatan. Itu loh. Iya, yang kalau saya sih lihat gini Kak, artinya ini kan perjalanan paling jauh main bola itu ke Papua. Dulu ada Persiwa Wamena, saya ingat banget. Persiwa Wamena itu adalah tim yang tidak bisa pernah terkalahkan di kandang waktu itu kan, karena memang perjalanan sangat jauh dan melelahkan. Nah, termasuk misalnya kalau sekarang di Liga 2 misalnya main di Persiraja di Aceh kan paling ujung barat kan. Itu juga pemain melakukan perjalanan melelahkan dan sulit untuk menang. Nah, artinya ini yang dialami Persib menurut saya adalah meskipun dalam kondisi lelah, ngeluarin dana besar hampir 1 miliar, dia bisa mencuri poin, dia bisa mengambil poin dan tahan imbang PSBS dia. Ini sebenarnya hasil yang sangat luar biasa. Karena selanjutnya belum ada belum ada tim lain bisa mencuri poin di kandang. Karena PSBS Biak juga bermain sangat agresif, Bang. Dia tahu cuaca yang mungkin dia udah adaptasi juga kan. Karena kan biar bagaimana Jawa, Papua, Sumatera cuacanya agak beda kan, Kalimantan. Jadi ketika babak pertama Biak udah gempur, cuman hanya memang pertahanan dari Persib sangat-sangat tangguh. Tapi Persib juga tidak bisa leluasa bermain karena ya faktor mungkin cuaca. Jadi pemain-pemain yang baru bermain di Indonesia merasa kelelahan. Nah,
di mana yang patut apresiasi di Persib ini adalah dengan 10 pemain. Iya, mereka bisa tahan imbang. Tahan imbang itu. Dan sedangkan PSBS ini nggak gampang. Betul. Iya kan? Karena dia punya materi lini depan apalagi kan? Iya, iya. Dan saya pikir hasil yang diraih Persib ini hasil yang cukup bagus buat mereka ya. Betul. Artinya dalam 2 pertandingan tandang terakhir Persib ini sudah teruji mental juaranya dan betul. itu salah satu keuntungan buat Persib Bandung. Tapi betul. saya sepakat. Mojan Hojak menyatakan kalau saya protes terlalu berlebihan kepada wasit, saya takut dihukum wasit. Artinya ini Kak, ini tanda-tanda sebenarnya kode. Ya jangan sampai ada sisi non teknis yang bisa menjegal itu. Tapi insya Allah Liga 1 ini kan sudah mulai ada perbaikan melalui VAR. Memang masih ada putusan-putusan yang kontroversial. Ya, tapi itu kan bisa diprotes melalui jalur resmi. Betul. Ya kan? Walaupun protes itu tidak mengubah hasil, setidaknya mengingatkan kepada jangan lagi ada pertandingan berikutnya yang terjadi ada hal seperti itu. Human error lah misalnya, sehingga kemudian merugikan salah satu tim. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh Persib dan Bobotonya ini langkah yang bijaksana dibanding kita protes berlebihan dengan ribut-ribut di lapangan dan sebagainya dengan cara protes yang elegan. Saya pikir itu hal yang bagus untuk perkembangan sepak bola. Nah, terakhir Bang, Tirone sang penyelamat lagi sang penyelamat. Saya baru lihat secara utuh cara mainnya ya, memang kualitas. 9 gol, 5 assist. Tirone Del Pino dan gol cantik semalam. Dan dia baru punya lagi wingers kanan atau yaitu Castaner kan. Dan Castaner ini adalah pemain Karakau yang pernah dilatih oleh Clifford. Ya kan, pernah main satu klub dengan Eliano Raiders di Zwolle. Ya, pernah juga pernah ada satu klub juga bersama Tom Hay. Pernah satu klub juga atau punya klub yang juga main di sana ada Ado Den Haag bersama Rafael Strijk. Artinya kita berharap kemarin kan sudah mulai lawan Persita nih, apakah bisa membuktikan, karena Persib itu Kak terhitung jago ketika dia mendatangkan pemain di putaran kedua. Ya kan, musim lalu misalnya Kevin Mendoza datang di putaran kedua. Ya kan? Terus Fabiano Beltrame dengan 3 gol 4 asisnya dan membawa Persib juara. Nah, sekarang pertanyaannya Stefano Beltrame. Stefano Beltrame. Fabiano Beltrame memang yang tadi yang JK Silva. Stefano Beltrame, kemudian Kevin Mendoza itu bagus rekrutan Persib putaran kedua. Artinya ini apakah Persib akan meneruskan tradisi sukses mendatangkan pemain di putaran kedua dengan Castaner ini? Apalagi pas di posisi puncak pemain yang baru tune in juga. Itu ngeri-ngeri sedap. Dan patut kita tunggu. Persija juga terus memburu Persib Bandung buat yang menarik gini Kak, yang menarik adalah Persib Seri, ya kan? Persebaya kalah, Persija menang. Nah, ini artinya pertarungan 3 tim ini dekat. Artinya kenapa Persib agak kecewa dengan hasil imbang? Karena jaraknya sama Persebaya akhirnya cuma 3 poin. Karena kesempatan Persebaya kalah. Beruntungnya Persebaya itu kalah. Betul. Sementara sama Persija sekarang jaraknya tinggal 6 poin, 2 pertandingan. Ini yang membuat Liga 1 akan semakin seru sampai akhir musim nanti. Oke, teman-teman, Bobotoh Sadayana, itulah ulasan kami berdua ya kan soal pertandingan Persib Bandung. Dan ini sangat seru apa yang dikatakan Bang Akmal bahwa persaingan di posisi 1, 2, 3 ini sangat ketat. Jadi jangan sampai tim kesayangan Bobotoh bisa terpleset ya kan, karena akan terus dikejar oleh pesaing-pesaingnya. Begitupun termasuk nanti besok Kak, kan lawannya Persita. Persita ini kan kuda hitam. Persita kuda hitam ini Persita sempat peringkat 4 turun lagi tapi digeser oleh Persik. Tapi kemarin menang 2-1 lawan PSIS. Artinya ini modal bagus buat dia tandang ke Persib. Nah, Persib bagaimanapun pasti Persib baru pulang dari Papua kan agak sedikit kelelahan. Jadi buat Bobotoh doakan terus tim kalian agar tidak terpleset atau terkalahkan ya kan. Agar kalian bisa terus menuju ke atas, bisa menjadi back to back champion. Oke, sampai di sini teman-teman Bobotoh Sadayana dan juga Persib Bandung, selamat sekali lagi belum terkalahkan sampai sejauh ini. Persib no aing. Gaskan dia.